Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai saja dengan apa yang nanti terbacakan ya. Ini pembacaan tentang kamu dan dia. Oke. Kalau aku rasa di sini baik kamu ataupun dia sama-sama lagi mencoba untuk melepaskan rasa sakit hati yang pernah ada di hati kalian, baik itu dari hubungan kamu dengan dia atau hubungan kalian dengan yang masa lalu kalian. Dan kalian ingin membebaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik, baik ini kamu ataupun dia. Ya, sama-sama ingin melepaskan diri dari hubungan atau relationship yang nggak sehat kayak gitu, dan kecanduan-kecanduan akan sesuatu atau ketergantungan-ketergantungan atas sesuatu. Itu pengen kalian lepas, pengen kalian bebaskan diri gitu ya. Kalian pengen bahagia di sini. Dan aku lihat di sini kalian ingin union lagi. Jadi rasanya kayaknya saat ini kalian lagi berpisah ya. Karena di sini ada union ya, kalian ingin adanya penyatuan kembali. Terus itu kayak pengen adanya suatu pernikahan ya atau lamaran. Karena di sini kalian menyadari adanya ikatan koneksi jiwa yang kuat di antara kalian. Cuman saat ini memang lagi fokus banget pada abundance, pada keuangan, ya pada materi, pada keberlimpahan. Dan saat ini kayak aku rasa belum ada komunikasi karena masih ada ego di sini ya. Masih ada energi, masih ingin mengabaikan pasangan, baik kamu ataupun dia, atau mungkin kalian berdua ya masih sama-sama pengen mengabaikan pasangan. Masih ada rasa marah juga ya, di sini masih ada rasa amarah. Tapi tenang aja. Di sini dia akan mengambil suatu resiko lagi kok, ataupun kamu ya nanti akan mengambil resiko kembali untuk bisa bersama. Apapun itu, kalian akan mencoba untuk mengambil resiko bareng-bareng untuk hubungan ini bisa terjalin. Karena di sini pun aku lihat pun di sini kalian masih sering bernostalgia, sering kepikiran, sering ingat-ingat apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian, kayak gitu ya. Lihat masih sering kayak gitu. Jadi kayak energinya belum mau untuk melepaskan. Oke, ini energi dari dia. Aku lihat di sini dia merasa bersalah banget telah melakukan sesuatu kesalahan dengan kamu. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan dan aku merasa bersalah. Cuman dia kayak masih belum berani untuk mengakui bahwa dia salah kayak gitu. Jadi kayak dia butuh, boleh nggak kamu kasih waktu dia untuk bisa menerima bahwa dia itu salah gitu loh. Dia tahu dia salah, tapi kayak untuk mengakui ke kamu dia belum siap mental untuk bilang aku salah gitu loh. Jadi dia kayak butuh waktu. Boleh nggak kamu kasih waktu ke dia untuk menerima bahwa dia ini salah gitu loh. Jadi bisa mengakuinya ke kamu itu dengan kepercayaan diri bahwa maaf aku salah gitu loh. Paham ya? Dan ini bukan karenamu aku lari dari cintanya. Ya, mungkin kamu berpikir bahwa dia dulu ada orang lain ya, ada pasangan kayak gitu, terus dia pergi dari kamu. Ya, ini bukan karena kamu menggoda dia, tapi sejujurnya ya memang sudah tidak ada kecocokan lagi dia dengan pasangannya gitu. Mungkin juga ketika dia datang kamu selalu ngerasa cemburu sama dia gitu ya. Jadi kamu selalu sinis, ngapain kamu datang lagi ke aku? Kan kamu udah sama si A gitu ya. Nah, itu dia berpikir bahwa kamu cemburu terus kayak nggak mau nerima lagi dia, atau di mata kamu dia tuh kayak apa sih, player. Nah, kayak gitu ya. Tidak, sebenarnya ya memang udah nggak cocok aja dengan si dia, dan memang cinta sama kamu kayak gitu ya. Jadi ketika dia datang memang dia udah berakhir dengan pasangannya.
Dan herannya gitu ya, dia tuh kayak tahu gitu, kenapa sih kok kamu begitu cinta gitu. Maksudnya kok kok bisa sih kamu masih cinta sama dia? Padahal di sini dia selalu menghadirkan pihak ketiga, terus itu menyakiti kamu, mengkhianati kamu. Heran gitu dia. Kok bisa sih kamu secinta apa masih cinta gitu sama dia gitu ya? Kok kamu masih bisa sih setulus itu sama dia kayak gitu ya? Sejujurnya di sini di saat kalian berpisah ya saat ini, dia tuh selalu kepikiran kamu terus loh. Bahkan untuk bisa nggak kepikiran kamu itu dia benar-benar harus ekstra banget mengalihkan pikiran dia dengan mungkin pekerjaan atau dengan hal-hal yang lain. Sampai sekuat itu dia harus menolak. Ya, tapi ya sulit gitu ya. Benar-benar harus ekstra banget untuk melupakan kamu tapi ternyata tidak bisa gitu ya. Karena ya sejujurnya ya dia memang masih dia cinta sama kamu. Karena gini, dia sadar ya, kamu itu orang yang paling tulus yang pernah dia temui. Dan apa ya, justru dengan ketulusan kamu itu dia merasa kayak insecure gitu sama kamu ya. Kayak, aduh apakah aku pantas dengan sosok seseorang yang setulus kamu, sedangkan dia aja suka nyakitin kamu gitu. Makanya dia heran kok bisa sih kamu masih cinta sama dia. Gitu ya. Terus dia berharap, dia kan tahu ya, dia sering nyakitin kamu. Dan dia tahu sebenarnya kamu juga masih cinta. Cuman ya pasti setiap orang itu perasaannya bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. So dia berharap banget kamu tidak merubah dirimu, kamu tidak berubah perasaanmu terhadap dia, kamu tidak berubah sikapmu terhadap dia seperti itu. Itu dia yang ingin dia harapkan dari kamu. Kamu jangan berubah ya. Oke, kalau aku rasa si dia ini memang benar-benar tidak mau merubah konsistensi dari hubungan ini. Dia tidak mau merubah situasi dari hubungan ini ya. Dia pengennya kamu tetap milik dia tetap milik kamu gitu. Maka dari itu dia sadar, dia kayak harus disadarkan dengan cara ya dia harus berubah secara signifikan. Apapun itu, misalkan dia dulu pernah selingkuh ya berarti dia nggak boleh lagi selingkuh. Semesta akan membuat dia benar-benar harus menyadari bahwa dia harus berubah secara signifikan. Semuanya harus dia rubah, sesuatu yang endingnya itu akan merusak hubungan kalian atau membuat hubungan kalian berakhir, itu harus dia rubah. Dan ini semesta yang menginginkan. Ya, agar hubungan kalian bisa langgeng, agar hubungan kalian bisa terjalin. Kemudian ada di Emperor. Sejujurnya di sini dari awal ya, kalian ini memang pengen punya hubungan yang sama-sama rukun ya, sama-sama berjuang untuk kedua belah pihak. Cuman kayak tiba-tiba ada ketidaksepakatan atau ketidakpuasan dari satu sama lain ya dalam berjuang, dalam menjalin hubungan ya secara dewasa kayak gitu. Kayak mungkin gini, bisa jadi ada pola pikir yang berbeda, ada prinsip yang berbeda sehingga membuat kalian ini banyak sekali ketidaksepakatannya, banyak sekali ketidakpuasannya. Karena kalau aku lihat di sini juga karakter dari si dia adalah seorang leader gitu ya. Jadi pengennya itu mengontrol ya, dia pengen mengontrol kamu, dia pengen mengontrol pasangan. Tapi kamu juga di sini karakternya itu kayak pengontrol juga gitu. Jadi sama-sama keras ya, pengen sama-sama mengontrol pasangan. Akhirnya di sini ada situasi di mana kayak kompetitif gitu ya. Kamu pengen kontrol dia pengen kontrol kamu. Akhirnya ya udah. Ya, kamu pengen prinsip kamu dilakukan oleh dia juga pengen prinsip dia dilakukan oleh kamu dan tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya disinilah terjadi konflik di antara kalian. Ya, kompetitif ya. Kayak pertengkaran gitu ya. Aku pengen ini, kamu harus ngikutin ini. Dia pengen itu. Ya, kamu harus ngikutin itu kayak gitu ya. Jadi pengen memenangkan prinsip masing-masing ke pasangan gitu ya. Baik kamu laki atau perempuan sama ya kalau aku lihat di sini. Jadi ego di sini yang bermain di hubungan ini.
Apalagi kalau misalkan dia laki-laki loh. Kalau dia laki-laki tuh ya nggak ya sulit gitu untuk merasa dikontrol gitu ya. Dia akan rendah diri, dia akan merasa kayak direndahkan harga dirinya kalau misalkan dia laki-laki, kamu perempuan gitu loh. Paham ya maksudku? Cuman ya kamu juga masih ego. Oke, Queen of Cups. Jadi pesannya dari Queen of Cups ini adalah cobalah untuk saling dalam menjalin suatu hubungan itu apa ya? Memberikan metode pengasuhan, pemenuhan kebutuhan, kestabilan emosional dalam penyatuan kalian itu ya. Jangan ego maksudnya itu ya. Makanya di sini ada The Emperor, di sini ada Queen of Cups ya. Agar yang ego-ego itu coba diredam. Ayo, sama-sama jangan memenangkan pendapat masing-masing. Coba untuk berikan toleransi, berikan saling apa ya? Berikan saling pelukan gitu loh. Apa sih, bukan ya, oke, secara fisik memang harus ada pelukan, tapi maksudnya eh, melindungi, mengayomi, ya cari titik tengahnya jika ada pertengkaran kayak gitu loh. Ada toleransi lah ya. Saling mengasuh, saling memenuhi kebutuhan, stabilkan juga emosional. Jangan aduh cekcok ya, jangan. So, mungkin perlu diperhitungkan lagi ya. Kalau memang di sini kalau kamu sebenarnya bergantung ke dia, dia pun bergantung dengan kamu, cobalah untuk terbuka dan jujur dengan diri sendiri tentang perasaan kalian masing-masing. Jangan coba-coba untuk karena ego pengennya dia duluan lah yang ngutarain atau ngejer-ngejer si kamu, atau kamu yang harus ngejer-ngejer dia mengutarakan perasaan duluan. Nggak usah gitu. Jika memang cinta ya nyatakan cinta. Kalau enggak ya ya udah lepaskan gitu loh. Tapi kalau aku lihat di sini karena memang kamu berdealing dengan seseorang yang pendiam atau pemalu, atau mungkin kamu ya, atau mungkin kalian berdua lah ya orangnya pemalu atau pendiam, sehingga kayak gini nggak jujur dengan perasaan masing-masing ya. Dan kalau aku lihat di sini sebenarnya kamu itu berdealing dengan seseorang yang sangat setia, orang yang sangat berbakti pada pasangan atau keluarga gitu ya. Oke, karena di sini juga ada energi LDR, sehingga di sini sulit juga ya untuk bisa merealisasikan keinginan 24 jam gitu ya setiap harinya. Sulit sehingga ada ada jarak yang membuat kalian akhirnya itu tidak bisa lebih intens gitu ya dalam mengungkapkan, dalam berkomunikasi, dalam kayak merealisasikan ekspresi seperti itu. Kalau lewat media sosial cuman kayak chat atau telepon itu kayak kurang gitu kan. Kurang paham juga tentang apa yang diinginkan pasangan seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini mungkin ada seseorang yang baru berpindah, entah itu pindah tempat tinggal, pindah pekerjaan, sehingga membuat kalian semakin berjarak. Nah, dari sinilah akhirnya kalian memilih keputusan untuk dihadapkan sih ya, lebih tepatnya dihadapkan pada dua pilihan antara benar-benar meninggalkan pasangan atau tetap pada pasangan tapi kayak hubungannya kayak terombang-ambing, nggak tahu, nggak ada kejelasan karena adanya LDR ini, gitu ya. Ada situasi di mana kayak nggak jelas akhirnya hubungannya. Jadi tapi tenang aja ya, karena ini two of cup kok ya, two of cup-nya walaupun reverse itu pertanyaannya juga bagus. Dia akan memilih opsi yang lebih menguntungkan kok dan memilih opsi yang aman bagi dia gitu ya. Jadi kalau misalkan meninggalkan kamu adalah suatu bentuk rasa apa ya, sakit dia ya, dia nggak akan mau melepas kamu, benar-benar melepas kamu gitu ya. Oke. Kemudian The Magician. Karena kalau aku lihat saat ini tuh entah ini kamu atau dia atau kalian berdua ini masih menutup-nutupi perasaan ya, masih mencoba untuk memanipulasi, menyembunyikan ya, tidak jujur tentang perasaan dia atau perasaan kamu ya, atau mungkin kalian berdua nih sifatnya sama nih, sama-sama masih menutup-nutupi perasaan masing-masing. Cobalah untuk jujur, untuk terbuka ya, tetap jujur dengan kebutuhan dan keinginan atau mungkin syarat-syarat ya agar kalian bisa bersama, atau apa yang kamu suka atau yang tidak kamu suka. Coba utarakan semuanya.
Ya coba ada komunikasi lah ya. Kalau aku rasa ini, aduh ya mungkin karena LDR jadi sulit untuk komunikasi. Tapi ya masa iya sih nggak bisa meluangkan waktu untuk sekedar komunikasi, untuk ya ngomong apa mau kamu, apa mau dia, kayak gitu loh. Ya diutarakan perasaan pun diutarakan kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini memang ada sifat seseorang yang manipulatif di sini terhadap si pasangannya, sehingga ketika dia memanipulasi pasangan ya, pasangannya pun ikut alur dia, ikut apa ya, controllingnya dia gitu ya. Ketika dia mengabaikanmu ya kamu juga mengabaikan dia seperti itu. So, aku lihat di sini, cobalah jangan menghindari percakapan di antara kalian ya. Karena kalau semakin kalian terus-terusan diem-dieman kayak gini, nggak ada komunikasi kayak gini, nggak ada yang mau mengalah untuk memulai komunikasi seperti ini, maka pertengkaran semakin akan memanas ya. Percakapan juga semakin nggak jelas. Keinginan juga nggak akan ada yang tahu masing-masing. So, cobalah untuk komunikasi. Ya, jangan ego, karena di sini kalau aku lihat egonya sangat kuat ya. Bisa jadi kalian sama-sama anak pertama nih. Ya, kalau anak pertama itu memang kadang egonya terlalu kuat. Ya, jadi coba untuk komunikasi. Tuh, dikonfirmasi lagi dengan King of Cups reverse ya. Jadi memang di sini ada seseorang di sini yang secara emosional itu belum stabil. Entah ini kamu atau dia atau mungkin kalian berdua. Intinya dari saling menjauhnya kalian ini karena memang ada situasi secara emosional itu belum stabil. Coba ayo. Inilah yang membuat hubungan kalian akhirnya bermasalah. Coba ya untuk diomongin ya. Coba dikurangin lah emosional-emosional itu. Dan kalau aku lihat juga ini justru malah yang apa ya, tidak bisa stabil secara emosional ini juga kesulitan gitu ya, juga kesulitan. Akhirnya ya mempengaruhi pasangannya yang punya kedewasaan secara emosional gitu ya. Akhirnya di sini ada perasaan di mana entah ini kamu ataupun dia merasakan bahwa kayak tidak dihormati, tidak dihargai oleh pasangan. Karena yaitu secara emosional tidak stabil, akhirnya ini mempengaruhi pasangan, akhirnya kamu diam ya dia diam kamu ya diam. Itu akhir kayak nggak diperdulikan, kayak nggak dihormati, kayak nggak diberikan perhatian yang layak oleh pasangan seperti itu. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Cobalah untuk merendahkan emosimu, coba untuk mulailah komunikasi, atau ya mau nggak mau perlu waktu untuk menyendiri ya, untuk mengintrospeksi aja dulu, boleh mengintrospeksi dulu. Sebenarnya yang salahnya di mana? Apa sih yang ngebuat kalian ini sampai bermasalah di hubungan ini? Dan apa sih pemicu pergejolakan di hubungan ini? Dan apa sih ya yang menjadi gejala ketidakjujuran atau penipuan atau pelecehan atau apa ya yang membuat kalian ini hubungannya berakhir seperti ini ya. Jadi kalau aku rasa di sini cobalah untuk bersikap secara profesional ya. Cobalah untuk bersikap dewasa gitu ya. Dan satu lagi cobalah untuk bersikap saling melindungi dengan aman ya, melindungi diri masing-masing gitu loh ya. eh itu sih ya, perlu komunikasi, terus itu coba untuk lebih perhatian lah sama pasangan, jangan ego-ego gini gitu ya. Itulah pesan dari pembacaan kali ini. Oke, oke, aku rasa cukup lah ya, mudah-mudahan kalian paham. Jangan keras-keras banget, jangan keras-keras banget sama pasangan ya. Cobalah untuk ayo mulai dulu gitu ya. Kalau misalkan kamu sudah mencoba, kamu memulai komunikasi duluan dengan dia tapi tidak ada jawaban, ya berarti memang dia butuh waktu. Ya, butuh waktu dan ruang untuk introspeksi diri. Udah gitu aja. Yang penting kamu udah memulai aja komunikasi gitu. Oke? Yang penting kamu sudah menunjukkan kedewasaan secara emosional. Kamu sudah tidak egois, kamu sudah tidak apa ya? Tidak keras kepala gitulah ya. Kamu sudah punya niatan baik gitu. Kalau misalkan belum disambut dengan ramah, ya udah, anggap aja mungkin dia memang lagi ada masalah atau dia butuh ruang dan waktu, butuh sendiri gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer,
Ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, ada Aries. Oke, itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk alfabetnya ini bisa nama, nama depan, nama belakang, nama tengah, atau nama panggilan, inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada dia atau tentang kalian, mengingatkan tentang kalian, oke? Berbijak saja ya. Untuk alfabetnya ada I, N, A, Z, X, E, T, J, U, F, L, Y, H, C, K, G, D, M, O, P, W, S. Oke? Berbijak dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.